4 hari sudah berjalan. Dentuman meriam, kepulan asap, dan gelombang pengungsi terus membanjiri perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sebuah konflik yang lama tertidur, kini bangkit kembali. Dan dunia pun mulai bertanya, siapa yang memulai? Dan apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan dalam perang yang kembali pecah di tahun 2025 ini? Sejak lama, perbatasan kedua negara ini memang bukan tanah damai. Batu-batu tua kuil Preah Vihear berdiri angkuh di atas tebing curam, suci bagi rakyat Kamboja, simbol kebesaran Kekaisaran Khmer. Namun tanah di sekitarnya adalah luka yang belum sembuh. Tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan kuil itu milik Kamboja. Tapi di Thailand, sebagian masyarakat, termasuk sebagian besar militer, tidak pernah sepenuhnya menerima keputusan itu. Bagi mereka, sebagian tanah sekitar kuil masih sah sebagai wilayah Thai, dan luka sejarah itu tak pernah benar-benar ditutup. Namun konflik tahun ini bukan sekadar sengketa warisan sejarah. Banyak analis politik percaya ini adalah dampak dari krisis internal Thailand. Setelah pemilu 2023, dinasti Thaksin kembali menguat. Putrinya, Paetongtarn Shinawatra, meraih posisi penting dalam pemerintahan. Dan seperti pola sejarah sebelumnya, ketika konflik internal memuncak, isu perbatasan kerap dimunculkan sebagai pengalih perhatian. Apakah ini hanya kebetulan? Atau strategi politik yang terencana? Tapi Kamboja juga tak sepenuhnya tanpa peran. Beberapa hari sebelum konflik meletus, Phnom Penh mengerahkan unit bersenjata berat ke dekat wilayah sengketa. Langkah itu dianggap provokatif oleh Thailand. Namun, dari sisi Kamboja, ini adalah bentuk defensif. Mereka menuduh Thailand menggelar latihan militer skala besar di dekat zona demarkasi. Bagi Kamboja, ini bukan provokasi, tapi reaksi. Mereka menyebut diri sebagai korban, bukan pemicu. Konflik bersenjata resmi pecah pada pagi hari, 24 Juli 2025. Meriam dan roket saling diluncurkan di perbatasan Provinsi Surin dan Odar Meanchey. Video yang diverifikasi menunjukkan dugaan penggunaan multiple launch rocket system oleh Thailand dan drone bersenjata oleh pasukan Kamboja. Hari kedua, 13 tentara tewas di kedua belah pihak. Hari ketiga, serangan artileri dilaporkan menghantam kamp pengungsi di wilayah Kamboja. Dan kini, hari keempat, 27 Juli, konflik belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Lebih dari 10.000 warga mengungsi, sebagian bahkan melewati perbatasan ke Laos dan Vietnam. Namun untuk memahami akar sebenarnya, kita harus menoleh jauh ke belakang, ke masa kolonial ketika kekuatan Eropa membagi Asia Tenggara dengan peta-peta yang tidak mereka pahami. Prancis dan Inggris, dua kekuatan kolonial, menentukan batas wilayah antara Kamboja dan Siam, Thailand, tanpa konsultasi dengan rakyat lokal. Kuil Preah Vihear menjadi salah satu warisan ambigu perbatasan tersebut. Dan meski Mahkamah Internasional sudah bicara, realitas di lapangan jauh lebih rumit. Di Thailand, konflik ini punya dampak politik yang dalam. Kubu militer menuduh pemerintah Paetongtarn terlalu lemah menghadapi Kamboja. Narasi nasionalisme dibangkitkan, isu kedaulatan diperkuat, dan persatuan nasional dijadikan alasan untuk mendukung eskalasi militer. Apakah ini tentang patriotisme atau hanya alat untuk memperkuat posisi politik? Sayangnya, ASEAN tak banyak berperan. Tanpa mekanisme keamanan kolektif, konflik ini tidak punya penengah kuat. Indonesia dan Singapura mencoba jadi mediator, tapi belum berhasil. Filipina,
dan Malaysia memilih diam. Di level global, reaksi pun terbelah. PBB menyerukan gencatan senjata, namun tak bisa meloloskan resolusi karena Tiongkok dan Rusia memblokir sanksi terhadap Kamboja. Amerika Serikat mengkritik manuver Thailand, tapi enggan menyalahkan secara terbuka. Geopolitik besar sedang bermain di atas konflik kecil ini. Beijing dekat dengan Phnom Penh. Washington berkepentingan menjaga Bangkok tetap stabil, dan rakyat di lapangan jadi korban. Laporan dari zona konflik menggambarkan situasi kemanusiaan yang memburuk, pengungsi kekurangan air, makanan, dan perlindungan. Di Thailand, desa-desa kosong karena warganya lari. Aktivis HAM mulai mengecam penggunaan artileri berat di dekat pemukiman sipil. Tapi, hingga detik ini, tak ada pihak yang benar-benar menahan diri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar perang kecil tentang sepetak tanah? Atau alat kekuasaan dari elit politik yang sedang bertarung di Bangkok dan Phnom Penh? Apakah ini tentang identitas dan sejarah? Atau tentang kekuatan dan siapa yang bisa memegang kendali narasi? 4 hari pertama konflik ini hanya awal. Kita belum tahu kemana arahnya. Tapi, satu hal pasti, sejarah sedang ditulis ulang, dengan darah, dengan peluru, dan dengan kebohongan yang belum terbongkar. Terima kasih telah menyimak. Tetap bersama kami untuk pembaruan berikutnya dari zona konflik Asia Tenggara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kebenaran kadang hanya terlihat dari sudut yang tidak dibicarakan banyak orang. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.